لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-kufru ta'rifuhu wa anwa'uhu. Kita akan membahas tentang al-kufru, kekufuran. Ya, jadi perbuatannya itu namanya al-kufru, kufur. Orangnya namanya kafir. Ya. Kafir itu orangnya, perbuatannya namanya kufur. Al-kufru. Ya, ta'rifuhu apa definisinya dan anwa'uhu dan apa saja jenis-jenisnya. Yang pertama ta'rifuhu, definisi dari kufur. Al-kufru fil lughati at-taghtiyatu was-satru. Kufur secara bahasa Arab artinya taghtiyah, menutupi, was-satru dan menutup dengan tabir. Ya, menutup dengan sutrah, dengan tabir. Secara bahasa artinya menutup. Kufur artinya menutup. Ya, maka ada takfirud dzunub. Takfirud dzunub, menutup dosa-dosa. Ya. Ada amalan yang bisa menghapuskan dosa, maka amalan tersebut takfirud dzunub, menghapuskan dosa. Maka ada juga istilah kafarah. Karena dia menutup. Ya, menutup dosa-dosa. Wal kufru syar'an, dan kufur secara istilah syar'i artinya diddul imani, lawan dari iman. Lawan dari iman, kufur. Lawan dari mukmin, kafir. Jadi simpel. Lawan dari kufur adalah iman. Fa innal kufra 'adamul imani billahi wa rusulihi. Karena kufur itu artinya tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzibun. Baik tidak berimannya karena takdzib, karena mendustakan artinya menganggap tidak benar. Menganggap Allah enggak benar, menganggap Rasul enggak benar. Atau menganggap adanya Allah enggak benar, atau menganggap yang disampaikan Rasulullah enggak benar. Nah, ini namanya takdzib. Orang yang melakukan takdzib, kufur, kafir. Ya, menganggap Allah enggak benar, menganggap adanya Allah enggak benar, menganggap Rasulullah itu enggak benar, atau menganggap yang disampaikan Rasulullah enggak benar, ini semuanya takdzib. Orang yang melakukannya kufur. Ya, orangnya kafir. Aw lam yakun ma'ahu takdzibun, atau dia kufurnya karena sebab yang selain takdzib, sebab lain. Bal syakkun wa raibun. Di antaranya karena ragu, syak dan raib artinya ragu. Aw i'radun, atau karena i'rad, berpaling. Ya, nanti akan dijelaskan maksudnya apa berpaling di sini. Aw hasadun aw kibrun, atau karena hasad, ya, seperti orang-orang Yahudi, ya, atau karena sombong seperti orang Yahudi. Sudah tahu bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi terakhir, nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, namun tidak mau beriman karena hasad dan sombong. Aw ittiba'un li ba'dil ahwa, atau karena mengikuti hawa nafsu, as-saddah an ittiba'ir risalah, yang memalingkan mereka dari mengikuti risalah, mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, maka dari definisi ini bisa diketahui intinya kufur itu tidak beriman. Ya, kufur itu tidak beriman, kufur lawan dari iman. Dan secara garis besar kufur itu karena takdzib dan karena selain takdzib. Ya, secara garis besar.
karena sebab takdzib, mendustakan, seperti ya orang-orang agama lain, jelas mereka kenapa dibilang kufur? Karena mereka mendustakan. Mereka mengatakan Islam nggak benar, bukan agama yang benar, atau Rasulullah nggak benar, atau Tuhan itu bukan Allah, atau semisalnya. Ini takdzib. Ini yang paling jelas itu yang melakukan takdzib itu ya pemeluk agama lain. Maka mereka kafir. Atau karena sebab-sebab lain yang selain takdzib. Nah, sebelum kita lanjutkan, dari sini kita harusnya sudah mulai bisa melihat apa bedanya kufur sama syirik. Ya. Jadi banyak orang bolak-balik, banyak orang bingung dikiranya kufur itu sama dengan syirik. Nah, ini keliru. Pas syirik apa? Kemarin? Ya, memalingkan sesembahan, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik. Atau menyematkan sesuatu yang khusus bagi Allah kepada selain Allah. Menyerahkan sesuatu yang khusus bagi Allah kepada selain Allah. Itu syirik. Ya, kalau kufur, ini lebih luas daripada syirik. Orang melakukan syirik bisa kufur. Ya, orang melakukan syirik bisa kufur. Tapi apakah orang kufur karena syirik aja? Jawabannya enggak. Ya, tadi bisa contohnya karena takdzib, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Ya, bisa karena sebab yang lain, bisa karena menghina Allah, menghina Rasulullah, kufur. Ya, bisa karena meragukan tadi. Ya, karena ragu. Al-Quran ini benar apa enggak ya? Saya ragu. Nah, ini bisa kufur. Ya. Namun bukan syirik. Meragukan Al-Quran bukan syirik, namun kufur. Ya. Orang juga bisa kufur karena meninggalkan sholat, bisa. Ya. Orang juga bisa kufur karena mengolok-olok ayat Quran, menjadikan sebagai candaan. Ya, jadi intinya orang bisa kufur karena sebab selain syirik. Ya, bukan hanya karena syirik. Orang bukan syirik bisa kufur, namun bukan satu-satunya penyebab kufur itu syirik, bukan. Ada sebab-sebab yang lain. Ya, jadi paham ya perbedaan antara kufur dan syirik, paham? Paham. Apa bedanya? Kemudian wa in kana al-mukadzibu a'dhama kufran. Walaupun memang orang yang kufurnya karena takdzib, maka ini kufurnya lebih parah. Orang melakukan kufur kan takdzib lebih parah. Wa kadzalika al-jahidu al-mukadzibu hasadan ma'astiqani sidqir rusuli. Demikian juga orang yang jahid, yang menentang, ya, menentang sampai mendustakan para rasul atau ajaran agama karena hasad. Padahal mereka yakin Rasul tersebut benar. Seperti tadi orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi mereka tahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasul terakhir, Nabi terakhir yang sudah mereka dapati dalam kitab-kitab mereka. Mereka sudah ketahui. Mereka mengenal ciri-ciri Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Ya, jadi sangat jelas sekali. Namun mereka tidak mau beriman kepada beliau, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hasad. Mereka pengennya Rasul terakhir, Nabi terakhir dari Bani Israel, namun ternyata dari orang Arab. Ini hasad. Maka ini juga kekufuran yang parah kata beliau. Kemudian anwa'uhu, jenis-jenis kekufuran. Al-kufru naw'ani. Kufur secara garis besar dibagi menjadi dua. Ya, sebagaimana syirik, ada syirik akbar, syirik asghar. Nifaq, ada nifaq akbar, nifaq asghar. Maka juga kufur, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ya, ini sekali lagi dari mana asal pembagian ini? Dari apa namanya?
tatabbu, ya, dari tatabbu, dari hasil penelusuran para ulama, ya, menelusuri semua dalil, kemudian disimpulkan bahwasanya kufur ada dua macam. Ya, an-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, kufrun akbaru. Kufur yang pertama adalah kufur akbar, kufur yang besar. Yukhriju minal millati, yang bisa mengeluarkan dari agama Islam. Itu definisinya. Apa definisi kufur akbar? Definisinya adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Wa huwa khamsatu aqsamin. Kufur akbar ada 5 macam. Di sini disebutkan 5 macam. Walaupun dalam kitab-kitab yang lain ada ulama yang menyebutkan lebih dari 5, ada juga yang menyebutkan kurang dari 5. Ya, di sini disebutkan 5. Al-qismul awwalu, yang pertama, kufur akbar yang pertama, yaitu kufur takdzibi. Kufur karena mendustakan tadi. Ya, menganggap nggak benar. Mendustakan di sini menganggap nggak benar. Ya. Bukan mendustakan di sini bukan membohongi, bukan ya. Membohongi Allah, itu gimana membohongi Allah? Membohongi Rasulullah juga gimana? Rasulullah sudah wafat. Mendustakan di sini artinya menganggap dusta. Ya. Baik menganggap adanya Allah itu dusta, nggak benar, ya. Menganggap Allah nggak ada, atau menganggap Tuhan itu bukan Allah, tapi yang lain, atau menganggap agama Allah itu dusta, nggak benar, atau menganggap Rasulullah itu nggak benar, atau menganggap ajaran Rasulullah nggak benar. Ini semuanya takdzib, mendustakan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya kufur takdzib itu adalah kufur, ya. Dalil bahwasanya takdzib adalah kufur adalah firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah. Au kadzdzaba bil haqqi, atau orang-orang yang mendustakan kebenaran. Nah, ini syahidnya di sini. Au kadzdzaba bil haqqi. Ya, kalau iftara 'ala Allahi kadziban, ini bab lain. Membuat kedustaan atas nama Allah, termasuk menghalalkannya haram, iftira 'ala Allah. Tapi kalau di sini yang diinginkan adalah au kadzdzaba bil haqqi, ini syahidnya. Mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, ketika kebenaran tersebut sudah datang, dia sudah tahu. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah jahanam adalah tempat kembali bagi orang-orang yang kafir? Surat Al-Kabut ayat 68. Perhatikan dalam ayat ini, di akhir ayat Allah menyebutkan sebuah sifat. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah jahanam adalah tempat kembali bagi orang kafir? Nah, ini bukan nggak nyambung, ya. Awalnya membahas tentang orang yang mendustakan agama, ya, dan orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Di akhirnya Allah menyebutkan tentang jahanam. Wah, nggak nyambung nih. Nggak demikian. Ini ada korelasinya. Ini kaidah dalam ilmu tafsir, bahwasanya sifat yang disebutkan di akhir ayat ada korelasi dengan bagian awal dari ayat. Artinya apa? Artinya orang yang iftira 'ala Allahi kadziban dan orang yang kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah, ini bisa kafir. Itu korelasinya. Ya. Karena Allah menyebutkan 2 orang di sini. Yang pertama orang yang iftira, orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Yang kedua orang yang mendustakan kebenaran. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan tentang orang kafir. Berarti 2 orang ini kafir. Ya, paham ya sisi pendalilannya? Ya. Makanya dalil bahwasanya orang yang melakukan takdzib itu kafir. Ya. Jadi kita perlu paham, ya, pendalilan dalam masalah ini, apalagi masalah takfir, masalah berat. Ya, maka tidak boleh kita mengkafirkan baik secara global maupun secara tafsil, secara muayyan tanpa dalil, nggak boleh.
maka harus paham dalilnya. Al-qismu tsani, jenis yang kedua. Jenis kufur akbar yang kedua, yaitu kufrul ibai wal istikbari. Kufur karena enggan, aba, ya. Aba wastakbar, enggan dan sombong. Iba artinya enggan. Istikbar artinya sombong. Ya, artinya sombong. Sombong di sini menolak kebenaran. Ya, kata Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, di sini sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, di sini istikbar ini maksudnya menolak kebenaran. Enggan menerima kebenaran dan menolak kebenaran. Ma'at tasdiq, padahal hatinya membenarkan. Ya, hatinya membenarkan, namun lisan dan perbuatannya tidak mau membenarkan. Wa dalil qaulullah ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala bahwasanya ada orang yang kufur karena enggan dan sombong. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Sujudlah kalian kepada Nabi Adam." Fasajadu, maka malaikat pun bersujud. Illa iblisa, kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 34. Ya. Iblis kenapa dibilang kafir? Karena dia aba wastakbar. Ya. Karena dia enggan dan sombong. Enggan dan sombong di sini maksudnya enggan untuk mengakui benarnya Islam, ya. Enggan untuk mengakui benarnya Al-Quran, ya. Enggan untuk mengakui benarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakui benarnya dalil, enggan, nggak mau. Padahal hatinya membenarkan, tapi dia tidak mau melaksanakan, tidak membenarkan, maka termasuk kufur karena iba dan istikbar. Al-qismu tsalits, yang ketiga, kufru syakki wa huwa kufru dhanni. Kufur karena syak, kufur karena ragu. Dan juga disebut dengan kufru dhann, kufur karena sangkaan. Ya, dalilnya bahwasanya ada orang yang kufur karena syak, karena ragu. Ya, artinya meragukan Islam, meragukan Allah, meragukan Rasulullah, ya. Meragukan dalil yang sahih. Maka ini bisa menyebabkan kekufuran. Sekedar ragu saja bisa menyebabkan kekufuran. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dan dia masuk ke dalam surga Allah dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Ya, coba kita lihat terjemahnya. Surah Al-Kahfi ayat berapa itu? 38. Nah, di sini wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Jannah di sini maksudnya kebun. Ya. Dia masuk ke kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri.
Disebutkan dalam tafsir Muyassar, wa dakhala hadiqatahu wa huwa zalimun li nafsihi bil kufri bil ba'thi. Jadi orang ini masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan dia kufur kepada hari akhir, hari kebangkitan. Wa syakkihi fi qiyamis sa'ah, dan dalam keadaan dia meragukan hari kiamat. Kemudian ma'adhunnu an tabida hadhihi abada, dia katakan aku menyangka kebun ini akan kekal, ya. Menurut saya ini kebun saya ini akan kekal. Dia masuk kebunnya dan dia bilang kebun ini akan kekal, nggak akan ada kiamat. Terus menerus seperti ini. Wa ma'adhunnu as-sa'ata qa'imah, dan kata dia, dan saya menyangka, ya, saya menyangka hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan ada hari kiamat. Maka dia di sini adhunnu, dia ragu ada hari kiamat. Sini syahidnya. Jadi orang ini yang Allah ceritakan meragukan adanya hari kiamat. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan andaikan aku dikembalikan kepada Tuhanku, ya, maka sungguh aku akan mendapatkan sungguh aku akan mendapatkan khairan minha, yang lebih bagus daripada kebun tersebut, munqalaba, sebagai balasan. Nah, jadi dia pede, ya, jadi dia mengatakan kayaknya sih kiamat nggak ada. Andai kan kiamat ada, oh pasti saya jadi orang yang senang gitu. Pasti saya akan mendapatkan kebun saya ini, bahkan lebih bagus lagi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, maka berkatalah temannya, ya. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, qala lahu sahibu al-mu'min, berkatalah temannya yang beriman. Kalau tadi dia orang nggak beriman kepada hari akhir, ya, nggak beriman kepada Allah. Nah, berkatalah temannya yang beriman, wa huwa yuhawiruhu, dan dia mencoba untuk ngajak ngobrol. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin, apakah engkau kufur kepada Zat yang telah menciptakan engkau dari tanah? Kamu kufur kepada Allah, kamu nggak percaya Allah katakan dari kiamat, kamu nggak percaya gitu. Ya, maka ini bentuk ingkarul munkar, ya. Ada teman yang kufur, yang mengucapkan kekufuran, kita tegur, kita nasihati. Thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, kepada Zat yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian membentuk engkau menjadi seorang laki-laki, seorang yang sempurna. Kemudian dia mengatakan, lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Justru dialah Rabbku, dialah Allah Rabbku, dan aku tidak akan berbuat syirik kepada Rabbku terhadap suatu apapun. Ini kata teman yang beriman. Surah Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Ya. Maka ini bicara tentang orang yang ragu kepada hari kiamat. Ya, dia mengatakan, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Saya tidak menyangka, atau dia mengatakan, ya, kayaknya kok hari kiamat kayaknya nggak ada sih. Itu cuman dongeng. Ya. Seperti banyak ya orang-orang zaman sekarang yang meragukan hari kiamat, yang dia membantah adanya hari kiamat dengan ilmu fisika, ya, dengan ilmu-ilmu dunia yang dia miliki, sehingga pada kesimpulan kiamat nggak ada, kata mereka. Nah, ini model-model orang seperti ini, orang yang meragukan adanya hari kiamat. Maka orang yang meragukan, ya, orang yang meragukan keimanan, ya, kepada Allah, meragukan keimanan kepada malaikatnya, meragukan keimanan kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir, maka ini bisa menyebabkan
kekufuran, kufur akbar. Kemudian al-qismur rabi'u, kufur akbar yang jenis keempat, yaitu kufrul i'radi. Kufur karena berpaling. Berpaling itu artinya nggak mau. Ya, berpaling artinya nggak mau. Males. Ya, berpaling itu males. Nggak mau sholat. Ya, nggak mau pakai jilbab. Nggak mau belajar agama. Ya, nggak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya. Dan maksudnya berpaling di sini berpaling dari perkara-perkara yang hukumnya fardu ain untuk dia. Ya, sholat, puasa Ramadan, apalagi belajar tauhid, menuntut ilmu, menutup aurat. Dia sama sekali nggak ada kemauan. Yang namanya i'rad, nggak mau berpaling. Ya, nggak ada kemauan sama sekali. Padahal sarananya ada dan dia mampu. Maka hati-hati, ini orang bisa kufur. Ya, ya ketika orang nggak belajar agama, nggak mau ngaji, ya, dalam keadaan dia mampu, sarananya ada, ini bisa berbahaya. Ya, ketika dia nggak mau ngaji, nggak tahu agama, sehingga dia terjerumus ke dalam perkara-perkara yang berbahaya. Kufuran, kesyirikan. Ya. Kadang-kadang dia nggak mau ngaji, nggak mau cari tahu, nggak mau belajar. Ya. Maka nggak maunya sendiri ini sudah kekufuran. Ya. Misalnya orang-orang yang mengatakan, yang penting hidup itu nggak mengganggu orang. Ya. Sudahlah yang lain-lain nggak perlu. Ya, masalah nutup aurat nggak perlu. Ya ngaji nggak perlu, baca Quran nggak perlu, sholat nggak perlu. Yang penting nggak ganggu orang. Nah. Ini i'rad, dia nggak mau ada usaha untuk beragama. Ya, baik belajarnya, baik mengamalkannya. Maka ini bisa menyebabkan kekufuran. Dalilnya, wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir terhadap perkara-perkara yang telah diperingatkan kepada mereka, mereka mu'ridun, mereka berpaling. Ayo sholat, ya, dia malah pergi. Disuruh sholat malah pergi. Ayo nutup aurat, dia malah pergi, berpaling. Ya, berpaling itu kalau kita ilustrasikan, depan kita banyak orang, kita ngomong, ayo, ya, ayo ini, ayo itu, mereka malah bubar, ya, nggak mau lakukan, itu berpaling. Ya. Intinya ketika diajak untuk beragama, dia nggak mau. Udahlah gini-gini aja, udahlah biasa-biasa aja gitu ya, nggak usah lah, yang penting nggak ganggu orang. Nah ini berpaling. Padahal Allah katakan tadi walladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Garis bawah ini syahidnya, orang-orang yang kafir mereka i'rad, mereka mu'ridun. Dan surat Al-Ahqaf ayat ketiga. Kemudian al-qismul khamisu, jenis yang kelima, kufrun nifaqi. Kufur karena penyakit munafik. Ya, ini tentang nifak ini perlu pembahasan yang lebih panjang dan nanti di sini ada pembahasannya. Ya. Ya, ringkasnya nifak itu menyembunyikan kekufuran, menampakkan Islam. Dari secara zahir, secara lahiriah sepertinya orang Islam, tapi hatinya benci sama Allah, benci sama Rasulullah, benci sama Al-Quran, benci sama orang Islam, benci kalau ada orang ngamalkan Islam, benci. Ya, sebaliknya kalau orang Islam diece, ya, orang Islam kalah, dia senang. Nah ini ciri-ciri orang munafik. Ya, nifak itu penyakitnya, orangnya namanya munafik. Ya, maka ini berbeda dengan penggunaan sebagian orang ya. Orang mengatakan, oh jangan munafik loh, gitu. Munafik di sini artinya pura-pura. Nah, beda. Ya, misalnya ada orang nasihati, oh jangan nonton porno, itu dilarang dalam agama. Yang dinasihati bilang, oh jangan munafik loh. Munafik itu artinya, oh kamu juga
mau kok, jangan pura-pura kamu. Nah, jangan munafik artinya jangan pura-pura. Kamu juga mau kan gitu. Nah, ini beda. Munafik dengan dalam artian pura-pura dengan munafik dalam artian ini yang kita bahas ini beda jauh ya. Perhatikan di sini kufrun nifaq termasuk kufur akbar. Orang yang terjerumus ke dalam kemunafikan kufur, keluar dari Islam. Ya, maka orang munafik dalam artian istilah syar'i ya, bukan istilah orang awam. Munafik dalam istilah syar'i statusnya orang kafir. Ya, orang yang munafik dalam istilah syar'i statusnya kafir di sisi Allah. Namun di sisi manusia kan kita nggak tahu ya. Dia pakai peci, dia pakai sarung, pakai jilbab, ya kita anggap sebagai orang Islam. Namun di sisi Allah, Allah menganggap dia kafir. Makanya di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Sama seperti orang kafir. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya nifak ini bisa menyebabkan kufur. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa dalilu qauluhu ta'ala", dalil firman Allah taala, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru." Yang demikian itu karena mereka beriman kemudian mereka kufur. Fatubi'a ala qulubihim. Maka dibuat keraslah hati mereka, fahum la yafqahun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Ya. Surah Al-Munafiqun ayat ketiga. Ya, ini Allah bicara tentang orang munafik. Mereka awalnya beriman, kemudian mereka kafir. Ya. Kemudian setelah itu Allah dikasih hidayah, Allah buat hati mereka keras karena penyakit munafik tersebut. Namun mereka tidak menyadarinya. Ya, mereka menganggapnya aman. Ya. Yang penting nggak ada yang tahu saya itu benci Islam. Ya, mereka nggak nyadar ini mereka sedang di ujung neraka gitu. Makanya Allah katakan fahum la yafqahun, mereka nggak menyadari. Ya, ini 5 jenis kufur akbar yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Kemudian an-naw'u tsani, jenis yang kedua kufrun asgharu, kufur asghar atau kufur kecil. La yukhriju minal millati, yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Jadi ada kufur asghar yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Wa huwa al-kufrul amali. Wa huwa al-kufrul amaliyu, yaitu kufur dalam amalan. Wa huwa ad-dunubu allati waradat tasmiyatuha fil kitab wa sunnati kufran. Yaitu dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai kekufuran. Contohnya, seperti Rasul bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Ya, di sini sebutkan hadisnya. Mencela seorang muslim itu adalah perbuatan fasik, perbuatan dosa besar. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, maka membunuh seorang muslim bukan berarti orangnya keluar dari Islam, tidak. Ini kufurnya kufur asghar, tidak mengeluarkan dari Islam. Karena dalam perbuatan kufur amali. Ya, bukan berarti kita mengatakan tidak ada perbuatan yang tidak menyebabkan orang keluar dari Islam, enggak ya. Ini beda. Ini beda. Kita mengatakan kufur asghar itu kufur dalam amal. Bukan berarti tidak ada amalan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak ada amalan yang membuat murtad. Bukan demikian. Ada amalan yang bisa membuat murtad, ada. Wa hiya la tasilu ila haddil kufril akbari. Yaitu perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh dalil bahwasanya itu perbuatan kufur, namun tidak sampai derajat kufur akbar. Nah, ini kalimat ini penting. Perbuatan yang disebut kufur oleh syariat, namun tidak sampai level kufur akbar. Karena tadi ada
perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan keluar dari Islam, ada. Ya, seperti mencela Allah. Mencela Allah kan perbuatan, ya kan? Orang ngomong itu kan perbuatan. Mencela Rasulullah, perbuatan. Ya, menyembah selain Allah, perbuatan. Meninggalkan sholat secara keseluruhan, perbuatan. Ya, bisa melakukan dari Islam. Ya. Namun kufur amali yang termasuk kufur asghar adalah kufur amali yang tidak sampai level derajat kufur akbar. Mithlu kufrin ni'mati, contohnya juga kufur nikmat. Al-madhkuri fi qouli ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Ta'ala membuat permisalan sebuah qarya, sebuah kampung yang aman dan tenang. Ya'tiha rizquha raghada, yang rezekinya datang kepada kampung tersebut secara raghada, berlimpah. Min kulli makanin, dari setiap tempat, dari setiap sisi. Namun fakafarat bi an'umillah, maka penduduknya kufur kepada nikmat Allah. Bukan berarti penduduknya keluar dari Islam, bukan. Ya, bukan berarti murtad, bukan. Namun mereka kufur nikmat. Ya, sudah dikasih nikmat, sudah dikasih rezeki, aman, tenang, gemah ripah loh jinawi gitu ya. Tapi nggak sholat ya, tapi nggak nutup aurat, tapi mereka malah mabok-mabokan, mereka maksiat. Ini nggak bersyukur kepada Allah, mereka kufur nikmat. Ya, namun bukan berarti mereka murtad, tidak. Maka kufur nikmat termasuk kufur asghar. Surat An-Nahl ayat 112. Wa mithlu qitalil muslimi al-madhkuru fi qouli ta'ala fi qouli sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, membunuh seorang muslim. Yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi, mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Nah, ini maksudnya kufur asghar. Ya, ini penting ya, agar tidak terjerumus ke dalam akidah orang-orang Khawarij. Ya, orang Khawarij tidak mau tafsil, tidak mau membagi. Pokoknya kalau ada kata-kata kufur dalam dalil, langsung keluar dari Islam. Nah, ini nggak benar. Ya. Termasuk tadi yang kufur nikmat, keluar dari Islam. Yang membunuh orang, keluar dari Islam. Nah, ini nggak perlu. Nah, ini nggak benar. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nah, janganlah kalian kembali menjadi kufur sepeninggalku, sehingga kalian yadribu ba'dukum riqaba ba'din, kalian saling memenggal leher satu sama lain, saling perang. Nanti dalam perangnya ada yang kena leher ya. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga. Ya, maka perang perang di sini bisa dalam perang beneran atau dua orang saling bunuh-bunuhan sama-sama muslim. Ya, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Salah seorang dari kalian memenggal leher yang lainnya. Dua orang muslim saling membunuh, saling berantem, sama-sama pakai parang misalnya. Apakah dua-duanya keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Karena kufaran di sini maksudnya kufur asghar. Wa mithlu al-halafi bi ghairi Allah Ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, bersumpah atas nama selain Allah. Rasul bersabda, man halafa bi ghairi Allah kafara atau asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka kafara. Nah, kalau orang Khawarij langsung keluar dari Islam. Ada orang mengatakan demi Rasulullah, murtad. Nah, ini orang Khawarij. Enggak benar ya. Kalau Sunnah meyakini orang yang bersumpah dengan nama selain Allah ya
melakukan kekeliruan, kekufuran, namun kufur asghar, tidak keluar dari Islam. Nah, di sini orang yang sumpah atas nama selain Allah, dia terjerumus ke dalam kufur dan juga dia terjerumus ke dalam syirik. Karena kata Rasulullah, kafara au asyraka. Ya, syirik, ya karena dia menduakan Allah dan masalah sumpah, dan juga dia berbuat kekufuran. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Faqad ja'ala Allah murtakibal kabirati mu'minan. Kenapa kok kata-kata kufur dalam hadis-hadis di atas, dalam ayat-ayat di atas tidak kita katakan sebagai kufur akbar? Apa dalilnya? Kenapa kok disebut kufur asghar? Tidak keluar dari Islam. Nah, dalilnya Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka masih mukmin. Dan tadi kufur nikmat, membunuh sama muslim, bersumpah dengan nama selain Allah, ini dosa-dosa besar. Namun Allah sebut orang yang melakukan dosa besar sebagai masih mukmin. Contohnya kalau Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ini Allah Ta'ala menyeru kepada orang yang melakukan pembunuhan. Karena Allah bicara tentang apa? Tentang kisos. Kisos itu bagi orang yang apa? Yang membunuh. Nah, perhatikan Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian untuk kisos fil qatla, dalam pembunuhan. Ya, artinya kamu harus dibunuh ini. Kamu sudah membunuh, maka kamu harus dibunuh. Tapi Allah sebut, wahai orang yang beriman. Ya. Berarti pembunuh sama muslim masih mukmin, ya, tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Surah Al-Baqarah ayat 178. Nah, ini makanya Ahlussunnah tidak memahami dalil secara setengah-setengah. Ya, ketika membaca dalil tentang kita lahu kufurun, membunuh orang muslim kufur, nggak hanya sampai di situ, lihat yang dalil yang lain. Ya, jadi memahami dalil secara komprehensif, maka akan dihasilkan pemahaman yang benar, yaitu tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ada dalil yang lain nanti insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.